Selamat datang di channel Bunda Naya, tempat cerita-cerita drama penuh emosi dan inspirasi siap menemani harimu. Dari konflik keluarga, kisah cinta, hingga perjuangan hidup yang menyentuh hati. Semua ada di sini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan cerita seru dari kami. Yuk, simak kisahnya sekarang. Suami berselingkuh dan sebut aku mandul kubekukan. Semua rekening suami yang nikah lagi diam-diam. Kalau orang lain menikah dengan segala kemewahan, maka aku dan Euro memulai semuanya hanya dengan 2 ransel dan mimpi. Tidak ada pesta, tidak ada gaun putih atau undangan berkilau. Kami menikah secara sederhana di kantor KUA, disaksikan langit mendung dan doa-doa diam dari orang-orang terdekat. Tapi kami bahagia, karena cinta waktu itu terasa cukup untuk membuat segalanya tampak mungkin. Euro adalah tipe pria yang tak banyak bicara, tapi sikapnya selalu meyakinkan. Aku masih ingat jelas bagaimana ia menggenggam tanganku setelah akad, lalu membisikkan, "Kita mulai dari nol ya, Ca. Tapi aku janji, kamu nggak akan nyesel." Janji itu menancap kuat di hatiku. Bersamanya, aku belajar bahwa hidup tidak selalu harus dimulai dari atas untuk jadi berarti. Kami tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di pinggiran kota. Kasurnya tipis, dapurnya hanya cukup untuk 1 orang, berdiri. Tapi tempat itu menjadi saksi betapa gigihnya kami memperjuangkan kehidupan. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, sementara Euro bersiap dengan sepeda motor tuanya, menawarkan jasa servis AC dari rumah ke rumah. 2 tahun pertama, tabungan kami nyaris selalu nol. Penghasilan Euro habis untuk kebutuhan harian, dan sisanya kadang terpaksa kami gunakan untuk membayar utang kecil pada tetangga atau saudara. Tapi kami tidak pernah saling menyalahkan. Di malam hari, saat kelelahan merayapi tubuh, kami duduk berdampingan sambil menghitung uang receh dan berbagi harapan. Saat itu, aku mulai ikut membantu Euro dari rumah. Ku pelajari seluk-beluk administrasi, mulai dari mencatat klien, menerima telepon, bahkan mengatur jadwal servis. Sedikit demi sedikit kami mulai dikenal orang. Dari mulut ke mulut, nama servis AC Euro mulai terdengar. Klien bertambah, dan penghasilan mulai stabil. Tahun keempat pernikahan, kami memberanikan diri menyewa ruko kecil. Bisnis jasa servis itu berkembang pesat. Kami menambahkan layanan cuci dan perawatan rutin, bahkan menggandeng 2 teknisi baru yang juga butuh pekerjaan. Hari-hari sibuk datang silih berganti, dan aku selalu merasa bangga bisa menjalani semuanya bersama Euro. Namun, di tengah segala pencapaian itu, satu hal yang masih kosong terasa seperti lubang di hati kami. Anak. Awalnya, kami tidak terlalu khawatir. Mungkin belum saatnya, begitu kata Euro setiap kali aku mulai gelisah. Tapi tahun demi tahun berlalu, aku menjalani berbagai pemeriksaan, herbal, pijat rahim, hingga terapi yang katanya bisa membantu kesuburan. Tak sedikit uang yang kami habiskan untuk harapan yang tak kunjung menjadi kenyataan. Orang-orang mulai bertanya, keluarga mulai menekan, dan aku mulai meragukan diriku sendiri. Pernah suatu malam, saat aku menangis diam-diam di kamar mandi, Euro memelukku dari belakang dan berkata, "Kita udah punya satu sama lain, Ca. Kalau nanti ada anak, itu bonus. Tapi kalau enggak pun, kamu tetap segalanya buat aku." Aku tahu dia berusaha menguatkan, tapi aku juga tahu, dalam diamnya, Euro pun menginginkan kehadiran seorang anak. Seseorang yang bisa dia ajarkan cara membetulkan motor, atau menemaninya saat tua nanti. Tapi kami terlalu sering berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kami tetap bekerja keras. Bisnis kami kini sudah punya cabang di 2 kota. Hidup kami perlahan berubah, tapi hati kami tidak pernah benar-benar utuh karena harapan yang tak pernah datang itu diam-diam membuat jarak di antara kami. Dan aku tidak tahu sampai kapan kami bisa bertahan dengan lubang kecil itu, dan sebelum akhirnya jadi retak yang lebih besar. Dan rupanya, retak itu mulai muncul saat usia pernikahan kami menginjak tahun ketiga. Waktu itu, bisnis kami sedang dalam masa keemasan. Klien bertambah banyak, karyawan mulai bertambah, dan nama Euro bahkan mulai dikenal di komunitas jasa teknik sebagai salah satu teknisi muda yang sukses dari nol. Aku bangga padanya,
Tapi entah kenapa, bersamaan dengan keberhasilan itu, Euro juga mulai berubah. Pelan, tapi terasa menusuk. Dia sering pulang lebih malam dari biasanya, dengan alasan bertemu klien atau mengawasi cabang baru. Dulu, dia selalu bercerita tentang harinya sebelum tidur. Tapi sekarang, rumah jadi tempat yang sunyi. Aku yang biasanya menunggunya di ruang tamu, seringkali tertidur tanpa sadar, hanya untuk bangun tengah malam dan menemukan tempat tidur kami sudah terisi olehnya, dalam diam. Awalnya, aku berusaha berpikir positif. Mungkin Euro memang benar-benar sibuk. Toh, membangun bisnis bukan perkara mudah. Tapi sebagai istri, aku mulai merasakan naluri yang tidak bisa kupendam. Entah kenapa, setiap kali Euro tersenyum sambil mengetik sesuatu di ponselnya, hatiku terasa ditusuk jarum halus. Tidak sakit, tapi perlahan menyiksa. Suatu sore, saat Euro sedang mandi, ponselnya tertinggal di meja makan. Notifikasi WhatsApp masuk. Bukan dari nama yang familiar, hanya sebuah nomor asing dengan status terakhir terlihat 1 jam yang lalu. Tapi pesannya membuat jantungku nyaris berhenti. Udah nyampe rumah? Aku masih kangen. Pesan itu muncul di layar hanya dalam beberapa detik sebelum menghilang sendiri. Mungkin sudah dihapus, atau mungkin mode notifikasi memang hanya menampilkan sebagian. Tapi cukup untuk membuatku kaget. Tanganku gemetar saat memegang ponsel itu. Otakku sibuk menimbang, membuka atau tidak. Tapi perasaan yang sudah lama kupendam akhirnya mengalahkan logika. Aku buka ponselnya dan langsung masuk ke aplikasi WhatsApp. Untungnya tidak dikunci. Nomor itu ada di daftar paling atas. Tidak disimpan, hanya angka. Chatnya tidak banyak. Sebagian besar sudah dihapus. Tapi aku sempat menangkap 1-2 potongan kalimat yang membuat dadaku sesak. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku beneran suka ngobrol sama kamu, beda. Aku tidak tahu siapa dia. Tapi yang pasti, dia bukan klien. Malam itu aku tak bisa tidur. Euro tidur seperti biasa, di sebelahku, seolah tak terjadi apa-apa. Sementara aku hanya memandang langit-langit kamar dalam gelap, bertanya-tanya, sejak kapan semua ini dimulai? Esok harinya, aku mencoba bersikap biasa. Memasakkan sarapan, menyiapkan bajunya, bahkan menyelipkan uang kecil ke dompetnya seperti biasa. Tapi hatiku sudah tidak lagi sama. Ada curiga yang menggantung setiap kali dia berpamitan dan mencium keningku. 3 hari kemudian, aku memutuskan untuk mengikutinya diam-diam. Euro berangkat seperti biasa, naik motornya dengan seragam teknisi dan tas kerja. Tapi pagi itu aku sudah menyiapkan 1 langkah. Aku meminjam motor sepupuku yang tinggal tak jauh dan menyusul dari kejauhan. Kuikuti setiap belokannya, mencatat setiap perhentian. Awalnya dia memang mengunjungi 1 rumah pelanggan, tapi hanya 15 menit. Setelah itu dia kembali naik motor dan meluncur ke arah yang jauh dari rute biasanya. Hingga akhirnya dia berhenti di sebuah kafe kecil di ujung kota. Aku memarkir motor jauh di belakang, bersembunyi di balik kaca mobil yang tertutup debu. 5 menit kemudian, seorang perempuan datang. Muda, manis, berkerudung pastel dan tas kecil selempang. Dia langsung masuk ke kafe tanpa ragu dan disambut senyum lebar dari Euro. Jantungku seperti diremas. Mereka duduk berhadapan, berbicara, ada tertawa nih, dan Euro terlihat begitu ringan. Terlalu ringan dibanding caranya bersikap di rumah selama ini. Aku tak ingin membuat skandal. Tidak hari itu. Tapi sejak karena itu juga aku tahu. Rumah tangga kami tidak hanya memiliki lubang, tapi sudah mulai runtuh dari dalam. Dan aku belum siap menghadapi reruntuhannya sendirian. Tapi nyatanya, reruntuhan itu datang lebih cepat daripada yang aku kira. Hanya berselang beberapa hari setelah aku melihat mereka di kafe, aku memutuskan untuk bicara langsung pada Euro. Aku tidak tahan lagi memendam semuanya sendirian, pura-pura bahagia di atas luka yang terus menganga. Malam itu, setelah makan, malam yang hening seperti biasanya, aku memberanikan diri. Kami duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi tidak ada yang benar-benar menonton.
Aku menatap wajah Yuro yang mulai terasa asing, lalu bertanya dengan suara pelan tapi tegas. Siapa perempuan itu, Yo? Yuro mendongak pelan. Wajahnya sempat tampak bingung, tapi hanya sebentar. Kemudian dia menyandarkan tubuh ke sofa dan menatapku tanpa ekspresi. Perempuan yang kamu temui di kafe minggu lalu. Aku lihat kalian berdua. Suaraku mulai gemetar. Jangan bohong, aku yang ngikutin kamu dari belakang. Yuro terdiam cukup lama. Lalu, alih-alih menjelaskan atau meminta maaf, dia justru tertawa sinis. Jadi kamu sekarang mata-matain aku? Aku istrimu, Yo. Aku berhak tahu. Dan saat itulah, dia berdiri. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena marah. Istri? Kamu pikir kamu masih pantas nyebut diri kamu istri? 3 tahun nikah? Nggak ada hasilnya apa-apa. Rumah ini sepi. Nggak ada anak. Aku pulang capek-capek cuma buat lihat kamu nangis tiap malam. Kamu pikir itu hidup? Aku terdiam, seperti baru ditampar di depan umum. Padahal hanya kami berdua di sana. Tapi luka yang aku rasakan lebih menyakitkan dari tamparan manapun. Jadi, itu salahku? Bisiku. Karena aku belum bisa punya anak? Yuro mendengus. Bukan belum. Tapi kamu emang mandul, Ca. Dokter udah bilang kan? Rahim kamu lemah. Apalagi yang kamu tunggu? Minta aku sabar terus? Sampai kapan? Air mataku tak bisa lagi kutahan. Tapi aku belum tahu bahwa itu baru permulaan dari kehancuran yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Yuro mengajakku datang ke rumah orang tuanya. Aku pikir dia ingin berdamai atau setidaknya bicara baik-baik. Tapi ternyata itu jebakan yang kejam. Kami duduk di ruang keluarga. Ada ayah Yuro, ibunya, 2 adik perempuannya, yang baru pulang kuliah, dan seorang paman dari pihak ibu. Suasananya terasa dingin sejak awal. Lalu Yuro membuka pembicaraan. Bapak, Ibu, aku udah nggak bisa lanjut terus kayak gini. Rumah tangga kami nggak kemana-mana. 3 tahun, Ca nggak ngasih keturunan. Aku butuh keluarga yang utuh. Ibunya langsung menyambar dengan nada tinggi. Kamu dari dulu ibu bilang, cewek itu lemah. Lihat dari badannya aja udah kelihatan ringkih. Nggak cocok jadi istri tukang kerja keras kayak kamu. Aku menunduk, tubuhku gemetar, tapi tidak ada yang membelaku. Yuro menoleh padaku dan berkata dengan datar, kamu nggak usah baper, ini kenyataan. Semua orang butuh anak, bukan cuma aku. Keluarga juga pengen penerus. Lalu, kamu mau apa, Yo? Suaraku nyaris tak terdengar. Ibunya menjawab lebih cepat. Menikah lagi, cari yang lebih sehat, yang bisa kasih cucu. Kamu juga sadar dirilah, Ca. Nggak usah egois, masih bisa tinggal di rumah sini juga nggak masalah kok. Asal jangan ngerecokin istri baru Yuro nanti. Aku mengangkat wajahku. Mataku basah, tapi kini ada amarah di baliknya. Jadi, aku cuma dipelihara di sudut rumah, sementara kalian semua berpesta dengan pengantin baru? Mertua dan adik-adik Yuro tertawa kecil, seperti aku ini lelucon di dalam sandiwara mereka. Tidak ada satupun yang melihatku sebagai manusia. Aku hanya rahim kosong yang tidak berguna, yang bisa dibuang atau diganti kapan saja. Saat itu, aku ingin berdiri dan berteriak. Tapi tidak kulakukan. Karena jauh di lubuk hati, aku tahu. Diamku malam itu bukan karena lemah, tapi karena aku sedang menyusun kekuatan. Karena perempuan yang diam saat dipermalukan bukan berarti kalah. Kadang, itu pertanda bahwa badai sesungguhnya baru akan datang. Ini bukan soal siapa yang menang atau kalah. Ini tentang kejujuran dan penghargaan yang sudah lama hilang dari pernikahan kami. Setelah aku menutup pintu kamar dengan pelan, aku duduk di ujung tempat tidur dan membiarkan kepalaku terkulai ke tangan. Suara napas sendiri menjadi satu-satunya teman di malam yang hening. Setiap detik terasa berat, seperti beban yang menekan dada hingga sulit bernapas. Tapi aku tahu aku tak boleh hancur di sini. Aku mulai membuka lembaran-lembaran catatan lama tentang perjalanan usaha kami. Nomor-nomor kontak yang dulu kubuat saat membangun bisnis itu dari nol. Aku tahu, di balik semua ini, aku harus menemukan cara agar tetap berdiri dengan kaki sendiri. Aku tidak boleh menggantungkan harapan pada suami yang kini sudah menjauh.
Malam itu, aku merancang langkah demi langkah dengan hati-hati. Pertama, aku harus mengamankan keuangan pribadi. Aku membuka rekening baru tanpa sepengetahuan Euro dan menyisihkan sebagian uang hasil usaha untuk masa depan sebagai bentuk perlindungan diri. Rasanya getir melakukan ini, tapi aku tahu ini perlu agar aku tidak benar-benar tergantung padanya. Kedua, aku menghubungi seorang pengacara yang dikenal Maya, seorang wanita tangguh yang pernah membantu teman kami dalam kasus rumah tangga. Aku ingin mempersiapkan diri secara hukum jika suatu saat nanti aku harus mengambil langkah tegas. Meski masih ragu, aku tahu kesiapan itu sangat penting. Ketiga, aku memulai pencarian fakta lebih mendalam tentang Indira. Aku tidak hanya puas dengan bukti foto dan akta nikah siri. Maya dan aku menyelidiki latar belakang perempuan muda itu. Apakah Abrakaldin hanya istri gelap atau ada hal lain yang Euro sembunyikan? Kami menemukan bahwa Indira sebenarnya juga seorang pekerja di salah satu cabang usaha Euro. Hubungan mereka lebih dekat daripada yang kupikirkan. Saat itu aku sadar, bukan hanya soal perselingkuhan biasa. Ada permainan kekuasaan dan manipulasi yang lebih dalam di baliknya. Setiap informasi baru yang kudapat menambah amarah yang kutahan. Namun aku memilih menyimpan semuanya dalam catatan rahasia. Aku tak ingin terburu-buru dan membuat kesalahan yang bisa merugikan diriku sendiri. Di sela kesibukan mengatur rencana, aku juga mulai memperhatikan kesehatan dan penampilan. Bukan untuk menarik perhatian Euro, tapi untuk menguatkan diriku. Aku mulai berolahraga ringan dan mengubah pola makan agar lebih sehat. Aku butuh energi dan ketenangan untuk menghadapi badai yang akan datang. Kadang malam terasa sangat panjang dan sunyi. Aku sering menatap langit dari jendela, bertanya-tanya, mengapa jalan hidupku harus berliku begitu? Tapi aku yakin, di balik gelap, akan ada cahaya yang menunggu. Aku juga semakin sering menghubungi Maya, berbagi setiap hal kecil yang kurasakan. Sahabatku itu adalah satu-satunya tempatku bersandar. Dia selalu mengingatkanku bahwa aku tidak boleh menyerah, bahwa aku berharga dan pantas mendapat perlakuan lebih baik. Rencana ini belum selesai, dan aku tahu perjuanganku masih panjang. Tapi satu hal sudah kutetapkan dengan pasti. Aku akan bangkit dari keterpurukan ini bukan dengan air mata, melainkan dengan tekad yang membara. Di tengah malam yang sunyi, aku teringat kembali bagaimana semuanya bermula. Saat aku dan Euro memutuskan menikah, dia hampir tak punya apa-apa. Usahanya masih dalam tahap merintis, sementara aku sudah punya sedikit tabungan dari kerja kerasku sendiri. Maka, kami sepakat untuk membangun semuanya bersama-sama, tetapi atas nama aku. Aku masih ingat jelas betapa beratnya masa-masa itu. Setiap rupiah yang aku sisihkan dari gajiku, kupakai untuk modal usaha kecil-kecilan kami. Awalnya, Euro hanya ingin fokus bekerja, dan aku yang mengurus keuangan. Aku mengelola uang kami dengan rapi, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Aku yang membuat kontrak-kontrak dengan supplier. Aku yang menandatangani dokumen resmi pembelian properti untuk kantor dan pabrik kecil kami. Semua aset, dari toko, kelontong sederhana hingga tanah kosong di pinggir kota, tercatat atas nama Suca. Suatu kali, aku pernah menanyakan kepada Euro, kenapa kamu nggak mendaftarkan usaha ini atas nama kita berdua? Dia cuma tersenyum dan bilang, aku percaya sama kamu. Kamu lebih telaten ngurusin ini semua. Sekarang aku paham, itu sebenarnya keputusan yang sangat beruntung untukku. Bisnis kami yang dulu hanya berupa gerobak kecil di pasar kini sudah menjelma menjadi perusahaan yang cukup besar. Ada pabrik, toko-toko cabang, dan beberapa properti yang disewakan. Semua itu tercatat di atas namaku, di rekeningku, dan di catatan keuangan yang hanya aku pegang. Saat aku memikirkan itu, ada perasaan lega yang aneh. Meskipun hatiku terluka oleh pengkhianatan Euro, setidaknya aku tahu aku masih punya kekuatan dan kendali atas harta ini. Maya pernah mengingatkanku, kalau dia sudah menikah siri dan meninggalkan kamu, setidaknya kamu punya modal kuat buat mulai hidup baru. Jangan pernah meremehkan itu. Aku mengangguk setuju.
Dalam hatiku, aku mulai merancang bagaimana menggunakan semua ini sebagai alat untuk mengubah nasibku. Bukan untuk balas dendam secara langsung, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa mandiri tanpa euro. Tapi aku juga harus berhati-hati. Meskipun semua aset atas namaku, euro masih punya pengaruh dalam bisnis karena posisinya sebagai manajer utama. Aku harus mengamankan bukti-bukti administrasi, kontrak, dan keuangan agar tidak ada yang bisa diselewengkan di belakangku. Aku membuka lembaran dokumen yang sudah kukumpulkan, mulai membandingkan catatan keuangan dan kontrak. Kadang aku menemukan kejanggalan, transaksi yang tidak jelas, pengeluaran yang terlalu besar untuk keperluan pribadi Euro dan Indira. Semuanya itu menjadi senjata yang akan kujaga rapat-rapat. Di satu sisi, aku merasa kuat karena aku tahu aku memegang kendali. Di sisi lain, aku juga sadar ini bukan permainan mudah. Euro sudah berubah, dan dia bukan orang yang akan menyerah tanpa perlawanan. Namun aku sudah menentukan sikap. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menggunakan apa yang kumiliki dengan bijak, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membangun kembali hidupku. Hidup yang bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Malam itu aku berjanji pada diri sendiri, bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan keluar dari badai ini dengan kepala tegak dan langkah mantap. Hari berikutnya terasa berat bagiku. Aku bangun dengan kepala penuh pikiran dan hati yang masih bercampur antara sedih, marah, dan lega. Namun tekadku sudah bulat. Aku tidak boleh lagi membiarkan diriku tersakiti tanpa balasan. Sambil meneguk kopi panas di dapur, aku membuka ponsel dan menatap kontak yang sudah kuhafal betul. Ibu Rina, pengacara yang selama ini jadi tempatku berbagi masalah dan tempatku mengadu. Jantungku berdetak kencang ketika aku mengangkat telepon. Ibu Rina, ini Suca. Suaraku terdengar bergetar sedikit. Aku ingin mengambil langkah tegas terkait akses keuangan Euro. Aku ingin membekukan semua rekening bisnis dan tabungannya. Aku sudah nggak bisa percaya lagi padanya. Suara Ibu Rina di seberang sana tenang tapi penuh perhatian. Suca, kamu sudah siap dengan konsekuensinya. Ini langkah besar yang bisa memicu konflik sengit, bahkan bisa mempengaruhi usaha kalian bersama. Aku menghela napas panjang, mencoba menguasai emosiku. Aku sudah lama menahan semuanya, Bu. Pengkhianatan Euro terlalu dalam. Aku nggak mau lagi dia mengacaukan apa yang sudah aku bangun. Ini bukan hanya soal uang, tapi juga harga diri dan masa depanku. Ibu Rina terdiam sejenak. Baiklah, aku akan mulai prosesnya. Tapi ingat, kamu harus kuat dan siap menghadapi semua kemungkinan, termasuk tekanan dari pihak Euro dan keluarganya. Aku menatap langit-langit rumah, seolah mencari kekuatan dari sana. Aku akan berusaha, Bu. Ini yang terbaik yang bisa kulakukan sekarang. Setelah menutup telepon, aku duduk di ruang kerjaku, mencoba meredam perasaan yang bergemuruh di dadaku. Pikiranku melayang pada hari-hari saat kami mulai merintis usaha ini bersama. Betapa aku yang mengeluarkan tabungan pertama, membayar kontrak, dan menanggung segala risiko. Dan sekarang, saat dia mengkhianatiku, aku memegang kendali atas semua itu. Tidak lama kemudian, pintu ruanganku diketuk. Maya masuk, membawa secangkir teh hangat dan senyum penuh kekhawatiran. Suca, kamu kenapa? Aku lihat kamu lelah sekali, katanya lembut sambil duduk di sebelahku. Aku menarik napas panjang dan mulai menceritakan semuanya. Bagaimana Euro menikah siri dengan wanita lain, bagaimana keluarga besarku diam saja, dan bagaimana aku sudah mengambil keputusan untuk membekukan akses keuangannya. Maya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dan menggenggam tanganku. Sebagai tanda dukungan, kamu harus ingat, Suca, kamu bukan korban yang lemah. Kamu wanita tangguh yang sudah berjuang dari nol. Jangan biarkan dia merusak hidupmu, ujarnya tegas. Aku mengangguk pelan, mencoba meyakinkan diriku sendiri. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa hidup tanpa dia. Aku akan melindungi apa yang sudah kuperjuangkan. Hari-hari berikutnya, aku mengurus administrasi bersama Ibu Rina. Setiap dokumen kuisi dengan hati-hati, setiap tanda tangan kujalankan dengan rasa waspada. Ketika perintah pembekuan rekening resmi diterima, aku merasakan
sedikit kebebasan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Meski berat, ini adalah awal dari kebebasanku. Tak lama setelah pembekuan rekening dilakukan, gelombang ketegangan mulai terasa. Aku tahu Euro pasti akan menyadari ada sesuatu yang berubah. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, saat aku sedang sibuk di kantor, ponselku bergetar. Nama Euro terpampang di layar. Aku menekan tombol jawab dengan jantung berdebar. "Suca, apa-apaan ini? Kenapa rekeningku dibekukan?" Suaranya terdengar kasar, penuh kemarahan dan kebingungan. Aku menarik napas panjang, berusaha tetap tenang meski hatiku sakit mendengar nada itu. "Euro, aku sudah bilang sejak lama aku nggak percaya sama kamu lagi. Ini konsekuensi dari pengkhianatanmu." Dia tertawa sinis, tapi aku bisa merasakan kemarahannya meledak. "Kamu pikir kamu bisa menguasai semua cuma karena kamu yang punya nama di atas dokumen? Jangan lupa, aku yang jalankan bisnis itu setiap hari." Aku menatap ponsel, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Kamu jalankan? Lalu kenapa? Semua transaksi keuangan harus lewat aku. Kenapa aku yang tanda tangan kontrak? Ini bukan soal siapa yang kerja keras, tapi soal siapa yang bertanggung jawab." Suara Euro berubah menjadi lebih dingin dan mengancam. "Kalau kamu terus begini, aku nggak akan diam saja. Aku bisa bikin kamu rugi besar, Suca." Aku menahan air mata yang hampir tumpah. "Silakan, tapi aku sudah siap dengan segala konsekuensi. Aku nggak mau lagi jadi korban kamu." Setelah telepon berakhir, aku duduk terpaku, menatap kosong ke depan. Perasaanku campur aduk, marah, takut, tapi juga yakin bahwa aku sudah mengambil keputusan yang benar. Malam harinya, Maya datang lagi. Wajahnya lebih serius dari biasanya. "Suca, kamu harus waspada. Euro nggak akan tinggal diam. Dia bisa melakukan apa saja demi mempertahankan kekuasaannya." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu itu, tapi aku juga nggak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlalu jauh melangkah." Kami duduk berdua di ruang tamu, memikirkan langkah selanjutnya. Aku merasa seperti berada di medan perang, tapi yang kusadari adalah aku tidak sendirian. Ada Maya, ada Ibu Rina, dan yang paling penting, ada aku sendiri yang harus bertahan dan berjuang. Dalam hati aku berjanji, aku tidak akan menyerah. Aku akan terus berjuang sampai Euro sadar bahwa aku bukan wanita yang bisa dia injak-injak. Setelah pembekuan rekening oleh Suca, Euro benar-benar merasakan tekanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Uang yang selama ini mengalir mudah kini mengering, menimbulkan masalah yang satu persatu datang menghantam kehidupan barunya bersama Indira. Di rumah yang tampak mewah, namun kehilangan kehangatan, Euro duduk di kursi ruang tamu dengan wajah penuh beban. Matanya lelah menatap tumpukan tagihan yang tak kunjung habis di atas meja kayu yang sudah mulai usang. Suasana rumah sunyi, hanya terdengar bunyi jarum jam yang berdetak pelan, menambah berat rasa di dadanya. Pintu terbuka dengan cepat. Indira melangkah masuk dengan sikap penuh dominasi. Wajahnya yang dulu memikat kini berubah menjadi tajam dan penuh tuntutan. "Kamu serius, Euro? Listrik bulan ini belum kamu bayar, dan aku dapat SMS dari operator bahwa tenggatnya sudah dekat." Suara Indira meninggi, penuh dengan nada sinis dan tak sabar. Euro menghela napas dalam, mencoba menenangkan dirinya yang sudah hampir meledak. "Aku sedang atur keuangan. Jangan langsung marah begitu, Indira." Indira menatapnya lekat-lekat, matanya menyipit penuh kecurigaan. "Atur keuangan? Dari kemarin aku cuma lihat kamu duduk diam, gak ada tindakan nyata. Aku capek kalau kamu cuma ngomong tanpa hasil." Euro meremas rempah rokok di tangannya, berusaha menenangkan amarah yang membuncah. "Ini masalah yang kompleks, bukan cuma soal uang. Aku juga nggak enak hati sama Suca. Semua ini karena ulah dia." Indira mendengus kesal. "Suca, jangan pakai alasan itu terus. Kamu yang milih jalan ini. Kalau kamu nggak kuat, jangan menyeret aku ke masalahmu." Euro bangkit berdiri, wajahnya memerah. "Aku kerja keras buat kamu, buat rumah ini. Tapi kamu malah terus-terusan tuntut sesuatu yang aku nggak bisa kasih sekarang." Indira tertawa sinis, hampir mengejek. "Kerja keras? Kalau begitu, kenapa aku nggak dapat apa-apa? Kamu pikir aku mau hidup miskin? Aku bukan perempuan bodoh.
yang rela jadi istri gelap tanpa masa depan. Kata-kata itu menusuk dalam. Yuro menunduk, tidak bisa membalas. Yuro, aku butuh kepastian. Aku nggak mau hidup di sini dengan segala ketidakpastian dan hutang-hutang yang numpuk. Suara Indira mulai melembut tapi tetap penuh tekanan. Yuro menatap wajah Indira yang tak pernah ia kenal seperti ini. Semula ia pikir dia wanita yang manis dan pengertian, tapi sekarang dia adalah sosok yang egois dan haus materi. Indira, aku berusaha, tapi ini bukan hal mudah, katanya pelan. Indira menghela napas panjang. Kalau kamu benar-benar peduli, kamu harus bertindak, bukan cuma janji. Aku nggak mau lagi jadi korban drama rumah tangga kamu. Malam itu, suasana rumah mereka seperti neraka kecil yang penuh dengan gesekan dan ketidakpastian. Indira semakin menekan, dan Yuro semakin frustasi. Keduanya terjebak dalam lingkaran emosi yang sulit diurai. Di luar rumah, aku mendapat kabar dari Maya bahwa Yuro sudah mulai mengalami banyak masalah. Ini memberiku sedikit harapan. Aku tahu badai ini akan mengguncang mereka sampai ke dasar. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya aku harus lebih kuat. Bukan cuma untuk diriku sendiri, tapi untuk semua yang sudah kupertaruhkan. Keesokan harinya, aku masih merasakan getar kegelisahan yang sulit kuungkap. Namun, aku tahu aku tak boleh membiarkan ketakutan menguasai. Malam ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengungkap semua rahasia yang selama ini tersembunyi. Acara, keluarga besar dari pihakku akan menjadi panggung yang sempurna. Dengan langkah mantap, aku berdiri di depan cermin. Gaun hitam yang kupilih terasa berat di tubuhku, tapi aku tahu ini simbol kekuatanku. Aku merapikan rambut, memastikan penampilanku sempurna, karena malam ini aku bukan lagi wanita yang tersakiti. Aku adalah pembawa kebenaran. Dalam tas kecil, di sampingku, tersimpan dokumen-dokumen penting, salinan surat nikah siri Yuro dan Indira, bukti transfer keuangan yang tak pernah sampai padaku, dan sebuah flash disk berisi rekaman suara mertua yang menghina. Semua bukti itu adalah senjataku. Sesampainya di aula keluarga, sorotan mata langsung tertuju padaku. Mereka mengenalku, tapi malam ini aku berbeda. Tatapan penasaran, bahkan ada yang mencibir kecil, memenuhi ruangan. Aku menarik napas dalam, lalu melangkah ke tengah. Suara tawa dan bisik-bisik perlahan menghilang. Berganti hening penuh tanya. Ada hal yang harus saya sampaikan. Suaraku menggema tegas, memecah keheningan. Semua menatapku. Bahkan Yuro yang duduk di sudut ruangan tampak terpaku. Aku keluarkan dokumen-dokumen dari tas, meletakkannya dengan penuh perhatian di atas meja yang ada di depanku. Kamera dan ponsel sudah siap merekam. Aku tidak ingin ada yang menyangkal nanti. Inilah bukti bahwa Yuro menikah siri dengan wanita lain, tanpa sepengetahuanku, kataku, sambil menunjukkan surat nikah yang sudah kusalin rapi. Dan ini, aku sambung, memutar video rekaman di layar proyektor yang menggema di aula. Adalah rekaman suara ibu mertua saya, yang dengan tega menghina saya sebagai mandul dan menyarankan agar Yuro menikah lagi. Wajah keluarga berubah drastis. Mulut, merdeka terbuka, mata melebar. Seorang sepupu berbisik, "Astaga, ini serius." Mertua langsung berdiri, wajahnya memerah. "Suca, ini urusan keluarga. Kenapa kamu harus bawa masalah ini ke depan semua orang?" Suaranya gemetar tapi tegas. Aku menatapnya tanpa rasa takut. Bukan aku yang membuat masalah. Masalah sudah ada. Aku hanya mengungkapnya supaya semua tahu kenyataan yang selama ini disembunyikan. Yuro berdiri dengan cepat. Wajahnya memerah bukan karena malu, tapi marah. "Suca, kamu mempermalukan keluarga kita. Ini aib yang tidak seharusnya kamu bawa keluar." Aku menjawab dengan nada penuh keberanian. Aib ini memang harus diperlihatkan, karena selama ini aku diperlakukan seperti barang rusak, disingkirkan dan dihina. Ini bukan soal aib, tapi soal keadilan. Suasana semakin memanas. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik keras, membela Yuro dan mertua. Tapi ada pula yang mulai terlihat ragu dan terkejut dengan pengakuanku. Adik Yuro, Dika, maju ke depan, mencoba menengahi. "Mari kita tenang dulu. Ini keluarga. Jangan sampai kita hancurkan."
Semuanya karena masalah ini. Namun aku menatapnya dalam, Dika, kamu harus mengerti. Aku sudah cukup lama menahan semua ini. Aku ingin keluarga ini tahu apa yang sebenarnya terjadi, agar tidak ada lagi yang terluka seperti aku. Seorang paman yang selama ini dikenal bijaksana, Pak Hasan, mengangkat tangannya. Ini berat untuk kita semua. Tapi kalau memang ini kebenaran, kita harus duduk bersama dan membahasnya dengan kepala dingin. Tiba-tiba, mertua menangis, wajahnya menunduk penuh penyesalan. Aku tidak bermaksud menyakiti Suca. Aku hanya takut kehilangan anakku, Yuro. Aku melangkah maju, merasakan campuran perasaan, marah, sedih, tapi juga lega. Rasa takut, tidak habis tadi election untuk menghina dan menyakiti orang yang sudah menjadi keluarga. Malam itu, banyak yang berubah dalam keluarga kami. Beberapa mulai membuka mata, sementara yang lain masih bertahan pada kebencian dan kebohongan. Aku tahu perjuangan ini baru permulaan, tapi aku sudah siap. Untuk pertama kalinya, aku tidak berdiri sendiri. Aku berdiri dengan bukti dan keberanian. Dan aku akan terus melangkah demi harga diriku dan masa depan yang lebih baik. Setelah malam penuh kejujuran dan luka itu, aku pulang dengan hati campur aduk. Rasa puas karena telah membela harga diriku, tapi juga pedih karena secara resmi aku telah membuka perang dengan orang yang pernah kucintai. Namun, aku tahu satu hal pasti, aku tak akan tinggal diam lagi. Keesokan paginya, aku duduk di ruang kerja dengan map coklat di tanganku. Matahari menyinari kaca besar di hadapanku, seolah menurut keputusan biar yang makan kuambil. Dengan tangan gemetar namun mantap, aku menekan nomor pengacara pribadiku, Bu Rina. Halo, Bu Suca, sapanya hangat seperti biasa. Aku mau ajukan gugatan cerai. Hari ini juga, kataku tanpa ragu. Sejenak telepon di seberang sana terdiam. Apakah ibu sudah yakin? Aku sudah terlalu lama disakiti. Sekarang saatnya aku memilih diriku sendiri. Suaraku mulai bergetar. Aku ingin ajukan gugatan cerai, sekalian menuntut pembagian harta bersama. Dan aku punya bukti lengkap tentang perselingkuhan Yuro, termasuk pengakuan pernikahan sirinya dengan Indira, serta rekaman penghinaan dari keluarganya. Bu Rina langsung merespons cepat. Baik, saya akan siapkan semua dokumen resminya. Tapi untuk memperkuat posisi ibu, kita harus daftarkan semua aset atas nama ibu yang berasal dari dana pribadi dan hasil usaha bersama. Semua bukti itu akan jadi dasar kita di pengadilan. Semua aset memang atas namaku, Bu. Sejak awal Yuro tak punya apa-apa. Uang tabungan dan modal usaha pertama itu dari almarhum ayahku. Semua dokumennya lengkap. Bagus. Itu akan memperkuat posisi ibu sebagai pihak yang tidak hanya dirugikan secara emosional, tapi juga finansial. Setelah telepon ditutup, aku memejamkan mata sejenak. Bayangan masa-masa awal pernikahan kami melintas di benakku. Bagaimana kami dulu berdiri dari nol? Bagaimana aku menjual perhiasan peninggalan ibuku demi menyewa ruko kecil? Bagaimana aku bekerja dari pagi hingga malam bersama Yuro demi membesarkan bisnis yang sekarang jadi besar? Tapi semua itu dikhianati oleh keserakahan dan pengkhianatan. Hari demi hari kujalani dengan sibuk mempersiapkan gugatan. Aku datang ke kantor pengacara, menandatangani berlembar-lembar dokumen. Setiap tanda tangan yang kutorehkan seolah membuka luka lama, tapi juga menegaskan kekuatanku yang baru. Saat surat gugatan akhirnya resmi didaftarkan di pengadilan agama, aku berdiri di pelataran kantor hukum dengan dada yang penuh. Langit hari itu mendung, seperti mencerminkan suasana hatiku. Tapi ada sedikit cahaya yang menyelinap di sela awan, harapan akan kebebasan. Seminggu kemudian, Yuro akhirnya menerima surat panggilan dari pengadilan. Ia datang ke rumah dengan wajah kusut dan penuh amarah. Apa ini, Suca? Kamu gugat aku? Tanyanya, membentak tanpa basa-basi. Aku menatapnya tenang. Aku sudah cukup bertahan. Kamu menghancurkan rumah tangga kita, dan sekarang aku cuma menuntut keadilan. Yuro tertawa miris. Kamu pikir dengan menggugat aku, kamu menang? Kamu pikir kamu wanita suci yang pantas dapat semuanya? Aku berdiri, membalas tatapannya.
Aku mungkin bukan wanita sempurna, tapi aku bukan orang yang menusuk dari belakang seperti kamu. Dan semua harta yang kamu banggakan sekarang, itu berasal dari jerih payahku. Ia terdiam, lalu mengalihkan pandangan. Kamu nggak tahu apa-apa soal Indira. Dia lebih mengerti aku. Aku tersenyum pahit. Oh, aku tahu. Dia mengertimu sampai rela menguras semua uangmu dan meninggalkanmu saat kamu jatuh miskin nanti. Kamu keterlaluan, Sucha. Yuro mengepalkan tangan tapi suaranya goyah. Aku pernah mencintaimu. Aku berjalan mendekatinya perlahan, lalu menatap matanya tajam. Sayangnya, kamu lupa bahwa cinta itu tak cukup kalau tak disertai setia dan hormat. Dan kamu sudah kehilangan dua-duanya. Aku telah memulai langkahku, dan dunia Yuro mulai runtuh perlahan. Persis seperti yang kuduga. Satu demi satu akses, dan kenyamanan hidupnya tercabut. Semua rekeningnya dibekukan. Kartu kredit ditolak di hadapan banyak orang. Bahkan pengurus toko mulai meragukan wewenangnya dalam bisnis. Dia tidak lagi punya kendali apapun. Aku melihatnya dari jauh. Jatuh, perlahan menyakitkan, tapi pantas. Dan pagi itu, kabar yang kutunggu akhirnya datang. Asistenku datang dengan wajah penuh keraguan. Bu Sucha, tadi staf bagian keuangan dapat kabar. Tuan Yuro datang ke kantor pusat pagi-pagi sekali. Marah-marah, katanya mau ambil uang pribadi dan minta akses dibuka. Aku hanya tersenyum tipis. Lalu, staf bilang semua akses tetap tertutup sesuai instruksi ibu. Akhirnya, dia pergi begitu saja. Wajahnya pucat, dan katanya dia diteriaki oleh salah satu supplier yang menagih utang. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, biarkan saja. Jangan ada yang bantu. Hari itu, aku tahu Yuro benar-benar merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh kekuasaan. Dan ternyata, itu baru awalnya. Beberapa hari kemudian, dari informasi yang kukumpulkan diam-diam, Yuro kembali ke rumah kontrakan kecil tempat ia dan Indira tinggal. Tapi ternyata, Indira tak ada di sana. Rumah itu kosong. Hanya selembar kertas, tergeletak di meja ruang tamu, bertuliskan singkat, "Maaf, aku nggak mau hidup susah. Semoga kamu kuat." Yuro terduduk, memandangi catatan itu lama sekali. Wajahnya tak sanggup menyembunyikan kehancuran. Ia memanggil-manggil nama Indira seperti orang kesurupan. "Indira, kamu di mana? Jangan gini dong, kita bisa mulai lagi, aku janji aku bisa bangkit," teriaknya. Tapi tak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri yang memantul di dinding rumah kosong itu. Ia memegang ponselnya, mencoba menelepon berkali-kali. Nomor Indira sudah tak aktif. Ia mengecek media sosial, semuanya telah dihapus. Bahkan barang-barang Indira pun sudah tak ada. Gaun-gaunnya, sepatu mahal, bahkan cangkir teh kesukaan Indira, hilang begitu saja. Wanita itu benar-benar pergi tanpa jejak. Yuro jatuh terduduk di lantai. Wajahnya pucat, kemeja lusuh tak diganti berhari-hari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia sendirian. Tak ada yang mendukung, tak ada yang menyelamatkan. Aku cuma mau hidup bahagia. Kenapa semuanya malah hancur? Gumamnya lirih, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Malam itu, aku mendapat kabar dari orang kepercayaanku bahwa Yuro menghabiskan malamnya duduk di teras rumah, memandang langit kosong, tak bicara pada siapapun, hanya sesekali terdengar isak tangis. Sementara itu, hidupku mulai tenang. Aku kembali fokus mengurus bisnis, menguatkan mental untuk menghadapi sidang cerai yang tinggal beberapa minggu lagi. Tapi aku tahu, saat itu Yuro sedang terjebak dalam dunia yang dulu ia pikir tak akan pernah ia alami. Dunia tanpa uang, tanpa status, dan tanpa cinta. Dan benar saja, seminggu kemudian, Yuro datang ke rumah orang tuanya dengan pakaian lusuh, wajah penuh kelelahan. Ibu mertuaku yang dulu begitu mendewakannya, kini hanya memandang sinis. "Loh, kamu pulang kenapa? Mana istri mudamu itu?" tanya sang ibu tajam. Yuro menunduk. "Dia pergi, Bu. Tinggalin aku." "Apa? Pergi? Ya Allah, malu-maluin? Itu akibatnya kalau kamu nggak mikir panjang. Sucha itu perempuan baik, setia, dan kamu malah..." "Cukup, Bu." Suara Yuro pelan.
hampir seperti anak kecil yang ketakutan. Aku udah nyesel. Aku nyakitin orang yang salah. Ayah, mertuanya hanya menggeleng pelan. Rezeki itu bukan cuma uang, Ro, tapi juga orang yang ikhlas di sampingmu. Sekarang lihat, semua pergi tinggal kamu sendiri. Yuro tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap kosong lantai rumah itu. Dulu, ia ketangedetkan bangga deh membawa wanita muda, mengejek diriku yang tak bisa punya anak. Kini, dia kembali seperti orang kalah. Tak hanya dari segi harta, tapi juga harga diri. Dan di tempatku, aku hanya duduk di depan cermin merapikan jilbabku. Wajahku memang belum sepenuhnya bahagia, tapi aku tahu, aku sudah selangkah lebih dekat pada kebebasan. Hujan di luar semakin deras. Gemuruh petir sesekali menggetarkan kaca jendela kecil yang buram. Tapi hati Yuro jauh lebih ribut, lebih gaduh, lebih menyakitkan. Ia menatap layar ponselnya, jari-jarinya gemetar saat hendak menekan tombol panggil. Tapi ia ragu. Sudah lebih dari 10 kali ia mencoba menghubungi Sucha, dan berkali-kali pula ia ditolak. Baik melalui pesan maupun telepon. Akhirnya, ia mencoba 1 kali lagi. Kali ini lewat pesan suara. Sucha, tolong dengar aku. Aku tahu aku keterlaluan. Aku tahu aku sudah menyia-nyiakanmu. Tapi aku mohon, biarkan aku bicara. Sekali saja. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku benar-benar kehilangan semuanya. Ia mengirimkan pesan itu, lalu menunggu. 5 menit, 10 menit, setengah jam. Tapi tak ada balasan. Yuro bangkit dari duduknya. Ia mengambil jaket tua dan berlari keluar rumah, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Ia tak peduli. Tak ada lagi yang bisa ia lindungi dari rasa malu. Tidak harga dirinya, tidak reputasinya, tidak pula rumah tangga yang telah ia hancurkan sendiri. Malam itu, ia berdiri di depan rumah besar yang dulu dibangun dari usaha mereka berdua. Rumah yang kini sepenuhnya menjadi milik Sucha. Lampu teras, maitet menyala dan temara membuat siluet wajah Yuro yang basah semakin muram. Ia mengetuk pelan gerbang besi. Sucha, aku tahu kau ada di dalam. Tolong, beri aku waktu 5 menit saja. 5 menit? Tak ada jawaban. Tapi lampu balkon lantai atas menyala, dan sesosok tubuh perempuan tampak berdiri di sana. Wajahnya tegak, tidak menunjukkan emosi apapun. Sucha, kenapa? Kau kesini, Yuro? Suaranya terdengar datar, tapi tegas. Yuro menengadah, basah kuyup, menatap Sucha dengan mata yang memerah. Aku mohon, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Semuanya meninggalkanku. Indira pergi, temanku menjauh, keluargaku. Sendiri tak lagi melihatku sama aku. Aku butuh bantuanmu. Sucha menghela napas, lama. Matanya menatap Yuro dalam-dalam. Lalu ia berkata dengan nada pelan, namun penuh luka. Kau datang padaku hanya saat hidupmu jatuh. Tapi di saat aku hancur karena pengkhianatanmu, kau justru memilih pergi bersama perempuan lain. Yuro tak bisa membalas. Bibirnya gemetar. Aku bukan tempatmu pulang, Yuro, lanjut Sucha. Tempat itu sudah kau bakar sendiri. Dan kini, tak ada rumah untukmu di sini. Suara itu menusuk jantung Yuro. Lebih dari hujan yang mengguyur tubuhnya. Ia terdiam, menatap kosong. Lalu perlahan, Sucha menutup jendela. Cahaya balkon padam. Yuro berdiri sendiri dalam dingin dan sunyi. Tubuhnya menggigil, bukan hanya karena hujan, tapi karena kosongnya harapan. Ia berjalan menjauh dari rumah itu, langkahnya lunglai, beban di punggungnya tak terlihat tapi terasa berat luar biasa. Sepanjang jalan pulang, Yuro hanya bisa terisak. Tak bersuara, tapi deras. Air matanya bercampur dengan air hujan. Ia sadar, kali ini penyesalan datang terlambat, dan tidak semua kesalahan punya tempat untuk dimaafkan. Sucha menatap langit dari balik jendela ruang tamunya. Pagi itu mendung, sama seperti hatinya yang masih diselimuti bayangan masa lalu. Ia masih terdiam sejak malam Yuro datang dalam keadaan menyedihkan, meminta maaf dan pertolongan. Kata-kata terakhir yang ia ucapkan kepada pria itu terus terngiang di benaknya. Aku bukan tempatmu pulang. Tak lama setelah suara hujan reda pagi itu, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan.
pelan ragu seperti takut mengganggu. Suca berdiri, melangkah perlahan membukakan pintu, dan mendapati sosok yang tak pernah ia sangka akan datang pagi-pagi begini. "Ibu?" ucap Suca, matanya melebar. Di hadapannya berdiri seorang perempuan setengah baya, dengan wajah lelah dan mata. Sembab, wanita itu adalah Ibu Yuro. Dulu dialah yang paling keras menyalahkan Suca karena belum punya anak. Perempuan yang mendukung keputusan Yuro untuk menikah lagi dan ikut menyudutkan Suca saat ia paling rapuh. "Iya, Nak, boleh Ibu masuk?" Suara wanita itu gemetar. Suca tak menjawab, hanya membuka pintu lebih lebar. Ia memberi isyarat dengan tangan agar sang ibu masuk dan duduk di ruang tamu. Beberapa menit pertama dipenuhi keheningan. Suca duduk tenang di seberang sang mertua, menyeduhkan teh tanpa kata. Sementara wanita itu menggenggam tas kecilnya erat, seperti sedang menahan air mata yang hendak tumpah. "Aku tahu ini terlambat, Suca." Akhirnya sang ibu membuka suara, pelan. "Terlambat untuk datang. Terlambat untuk meminta maaf." Suca tak menoleh, hanya menatap uap dari cangkir tehnya. "Aku ikut salah dalam semua ini," lanjut Ibu Yuro. "Dulu ibu ikut menyakiti kamu. Ibu ikut membela anak ibu yang salah. Kami semua menuduhmu mandul, padahal kami nggak pernah tahu siapa yang sebenarnya tidak bisa memberi keturunan." Suara wanita itu mulai bergetar. Ia meletakkan tasnya di pangkuan, lalu menyeka air mata yang jatuh tanpa bisa dibendung. Aku kehilangan anakku, Suca. Dia bukan Yuro yang dulu kamu kenal. Setelah Indira pergi, dia berubah, marah-marah terus. Kadang diam berhari-hari. Dia seperti pria yang kehilangan arah." Ibu Yuro menarik napas dalam. "Dan semua itu karena kami membiarkan dia menyakiti orang yang paling menyayangi dia." Suca menatap wanita itu lama. Tak ada air mata di wajahnya. Hanya keteguhan yang telah dibentuk dari luka demi luka yang tak terlihat. "Bu," ucapnya pelan, "saya nggak pernah berharap ibu datang untuk meminta maaf. Karena saya tahu, dulu saat saya menangis, tak ada satupun dari kalian yang peduli." Wanita itu tertunduk, menggenggam jari-jarinya sendiri. "Tapi saya juga bukan orang yang pendendam," lanjut Suca. "Saya sudah memaafkan, sejak lama, karena saya mahak sampai hidup sangat membenci." Ibu Yuro menatapnya dengan mata basah. "Jadi, kamu sudah memaafkan ibu?" Suca mengangguk pelan, lalu tersenyum tipis. "Sudah, Bu, saya sudah memaafkan," katanya. "Tapi saya tidak akan pernah melupakan." Kalimat itu terucap dengan ketenangan yang menusuk. Tidak ada kebencian, tapi ada luka yang terlalu dalam untuk sembuh sempurna. Ibu Yuro terdiam, menunduk. "Terima kasih, Nak. Terima kasih karena kamu masih jadi manusia yang baik, meski kami perlakukan kamu seakan bukan siapa-siapa." Suca berdiri, lalu mengambil sesuatu dari meja di sudut ruangan, sebuah amplop. Ia menyerahkannya pada wanita itu. "Ini daftar aset yang masih tersisa atas nama Yuro," katanya tenang. "Saya tidak mengambil semuanya, karena saya tidak ingin hidup dari dendam, tapi juga tidak ingin dia hidup nyaman setelah menghancurkan saya." Wanita itu menggenggam amplop itu, menatap Suca dengan rasa bersalah yang tak terucap. "Rawat dia, Bu, jika ibu masih mau. Tapi saya sudah selesai." Suca berdiri dan berjalan ke arah pintu. Dengan sopan ia membukakan pintu. Sang mertua berdiri perlahan, berjalan keluar sambil menunduk. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, ia menoleh lagi dan berkata, "Maafkan kami, Suca, dan semoga kamu, Besika, kamu pantas mendapatkan lebih dari semua ini." Suca hanya tersenyum kali ini dengan ketegaran. "Saya sudah bahagia, Bu, karena saya berhasil bertahan." Itulah kalimat yang keluar dari mulutku saat menutup pintu rumah untuk terakhir kalinya bagi seorang ibu yang dulu menyudutkanku. Dan aku tak sedang berpura-pura tegar. Aku benar-benar sudah selesai. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku memilih berdamai dengan luka dan berjalan menjauh dari sumber racunnya. Sejak malam itu, aku duduk lama di meja kerjaku. Tak ada lagi air mata, hanya tumpukan dokumen dan buku-buku catatan yang dulu kami tulis bersama. Beberapa dokumen bisnis,
beberapa catatan keuangan, dan di tengah-tengahnya, surat wasiat. Ya, aku sudah menyiapkan semuanya. Aku membuka lemari rahasia di ruang belakang. Di sana ada satu koper kecil berisi map-map penting, sertifikat rumah, surat kendaraan, saham perusahaan, dan kontrak pembagian hak usaha. Semua atas namaku, seperti yang dulu kami sepakati saat Euro memintaku jadi penopang utama. Tapi tak satu pun dari harta itu akan diwariskan pada Euro. Tidak juga kepada keluarganya. Aku menatap salinan surat wasiat yang kususun sejak 2 bulan lalu. Di sana tertulis jelas, seluruh harta bergerak dan tidak bergerak atas nama saya, Suca Rahmawati, akan saya wariskan kepada Yayasan Anak Yatim Pelita Hati dan program beasiswa penuh untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga. Tanganku gemetar saat menandatanganinya waktu itu. Bukan karena ragu, tapi karena itu adalah tanda bahwa aku sudah benar-benar menutup satu bab dalam hidupku. Bab yang penuh luka, tapi juga yang mengajarkanku bagaimana menjadi kuat. Malam itu, aku mengundang pengacaraku, Pak Bram, untuk meninjau ulang dokumen terakhir itu. Semua sudah sesuai dengan keinginan Ibu Suca, katanya sambil menutup map, berstempel. Setelah ibu menandatanganinya di hadapan notaris, maka secara hukum, semua akan sah. Tidak bisa diganggu-gugat. Aku mengangguk. Saya hanya ingin memastikan bahwa tak ada satu sen pun jatuh ke tangan orang yang menyakiti saya. Pak, Bram mengangguk pelan, memahami sepenuhnya maksudku. Ibu yakin tidak ingin menyisakan apapun untuk mantan suami ibu? Aku menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab, saya sudah memberikan semua yang terbaik saat saya mencintainya. Tapi dia memilih mengkhianati, memfitnah, dan mempermalukan saya. Saya hanya sedang memberi balasan yang adil. Pak Bram terdiam sejenak, lalu berkata, sikap ibu mulia. Memberi pada yang lebih membutuhkan adalah keputusan yang luar biasa. Aku tersenyum tipis. Saya tidak ingin hidup saya hanya menjadi cerita tentang luka. Saya ingin saat saya tiada nanti, nama saya tetap hidup dalam kebaikan. Beberapa hari kemudian, aku mengunjungi Yayasan Anak Yatim yang tertulis dalam surat wasiatku. Yayasan kecil yang selama ini aku bantu diam-diam. Anak-anak di sana menyambutku dengan senyum dan pelukan hangat. Seorang gadis kecil bernama Lira, yang baru berusia 7 tahun, menarik ujung bajuku dan berkata, Tante Suca, nanti kalau aku besar, aku juga mau kaya dan baik kayak tante. Hatiku seketika basah. Aku berlutut, menatap matanya yang jernih. Nak, ucapku lembut. Menjadi kaya tidak membuatmu bahagia. Tapi menjadi baik, itu yang akan buat hidupmu penuh. Lira mengangguk, seolah mengerti meski belum sepenuhnya paham maknanya. Di sana, aku merasa benar-benar dicintai. Tanpa pamrih. Tanpa embel-embel. Tanpa harus memberi dulu. Di rumah, malam-malamku semakin tenang. Aku menyalakan lilin aromaterapi, menulis jurnal seperti biasa, dan mematikan semua notifikasi dari dunia luar. Tak ada lagi pesan dari Euro. Tak ada lagi kunjungan dari siapapun, dan aku tidak mencarinya. Di akhir jurnal harian yang kutulis, dalam itu juga menuliskan satu kalimat. Warisan terbaik bukanlah harta, tapi keikhlasan untuk meninggalkan orang yang tak pernah tahu cara mencintai. Kalimat itu kutulis sebagai penutup jurnal malamku, tapi ternyata ia menjadi awal dari penutup hidup seseorang yang pernah begitu berarti, Euro. Beberapa minggu setelah surat wasiatku resmi ditandatangani, kabar itu datang tak terduga. Lewat pesan singkat dari kenalan lama yang masih bekerja di salah satu kantor cabang usaha Euro, aku tahu bahwa ia jatuh sakit. Bukan sakit biasa, melainkan penyakit yang diam-diam menggerogoti tubuhnya sejak lama, didiagnosis dengan gagal ginjal akut, dan tanpa uang, tanpa orang yang peduli. Euro terbaring di bangsal kelas 3 rumah sakit negeri. Aku terdiam lama saat membaca pesan itu. Dada ini, yang kukira sudah kebal, ternyata masih bisa sesak. Bukan karena cinta, tapi karena pernah menaruh harapan terlalu dalam pada seseorang yang tak layak. Apa aku harus menjenguknya? Tanyaku lirih pada diriku sendiri. Malam itu di bawah langit yang gelap tanpa bintang. Tidak ada jawaban.
Hanya suara detak jam dan desau angin yang masuk lewat celah jendela. Aku tak menjenguknya, tapi aku mengirimkan beberapa kebutuhan medis melalui perantara. Bukan karena masih peduli, tapi karena aku tahu menyakiti dengan membiarkan adalah balasan paling sunyi, namun paling tajam. Beberapa hari kemudian, kabar lain datang. Indira, perempuan yang dulu merebut Euro dariku, telah pergi jauh-jauh hari. Bahkan saat Euro mulai kesulitan uang, dia lebih dulu menghilang seperti debu yang tertiup angin, meninggalkan Euro sendirian menghadapi kehancuran yang ia buat sendiri. Mantan mertuaku, mereka pura-pura tidak tahu. Tak ada satu pun dari mereka yang datang menjenguk. Euro, yang dulu dielu-elukan sebagai lelaki sukses, kini sendirian, tak ada teman, tak ada keluarga, hanya sunyi yang menemani sisa hidupnya. Suatu malam, aku berdiri di balkon rumah, menatap langit yang kembali cerah. Bulan purnama menggantung cantik, dikelilingi bintang-bintang kecil. Angin malam membelai rambutku pelan, seolah mencoba menyapa luka lama yang masih bersemayam. Aku menghela napas panjang, lalu duduk di kursi rotan kesayanganku. Kadang, orang bertanya padaku, "Suca, apakah kamu bahagia sekarang?" Dan aku selalu menjawab, "Aku damai." Tapi damai bukan berarti tak terluka. Damai bukan berarti semuanya telah sembuh. Luka itu masih ada, membekas, menyakitkan saat disentuh. Tapi aku belajar untuk hidup bersamanya, bukan melawannya. Tiba-tiba, bayangan Euro datang dalam pikiranku. Dulu, suaranya adalah suara paling kuhafal. Wajahnya adalah wajah paling kurindukan. Tapi sekarang, semuanya kabur. Tertutup oleh kenyataan pahit tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Aku membayangkan ia terbaring sendiri di ranjang rumah sakit, memandangi langit-langit, mungkin menyesali semuanya. Tapi penyesalan memang selalu datang belakangan, bukan? Jika aja waktu bisa diputar, mungkin ia akan memilih bertahan di sampingku. Tapi waktu tak bisa kembali, dan aku pun tak akan menoleh lagi. Malam itu, sebelum masuk ke kamar, aku menatap langit untuk terakhir kalinya. Bulan tampak lebih besar dari biasanya, seolah ikut menyaksikan segala luka dan perjalananku yang panjang. Dengan suara pelan tapi pasti, aku berkata pada diriku sendiri, "Aku tak kalah, aku hanya memilih pulih." Tanganku menyentuh dada, tempat luka itu masih bersarang, tapi kini tak lagi terasa berat. Aku tahu, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku memilih sembuh, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diriku sendiri. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan kebahagiaan yang hingar-bingar, tapi dengan kedamaian seorang perempuan yang akhirnya berdiri tegak setelah dihancurkan berkali-kali. Aku, Suca, bukan perempuan sempurna, tapi aku adalah perempuan yang tahu bahwa mencintai diri sendiri adalah kemenangan sejati.